Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi sama Kang Idad di channel cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad akan menceritakan tentang seorang pendaki yang hilang di Gunung Cikuray Garut beberapa tahun silam. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, Kang Idad mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika Kang Idad upload video terbaru. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Jadi kalau hanya subscribe dan tidak dinyalakan loncengnya, nanti akan tetap tidak ada notifikasi ya. Oke, kita lanjut. Ceritanya, misteri hilangnya pendaki Reni Komalasari Gunung Cikuray 14 tahun belum ditemukan. Gunung Cikuray sudah 14 tahun berlalu. Peristiwa hilangnya pendaki Reni Komalasari di Gunung Cikuray, Kabupaten Garut masih menjadi misteri. Hilangnya perempuan asal Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten saat itu bikin geger. Proses pencarian yang dilakukan tim gabungan dan banyak unsur menjadi sorotan media-media nasional. Reni dilaporkan hilang di tanggal 20 Desember 2009. Petaka itu bermula saat Reni melakukan pendakian ke gunung dengan ketinggian 2821 mdpl bersama 12 temannya. Informasi yang beredar, Reni sebenarnya menyusul rekan-rekan yang terlebih dahulu melakukan pendakian. Dia diantar ke puncak oleh warga desa di kaki Gunung Cikuray. Reni bersama belasan temannya akhirnya bertemu di puncak Cikuray, sementara warga yang mengantar kembali turun. Saat itu usia Reni sudah 18 tahun. Nahas pendaki Gunung Cikuray itu meninggal tersambar air saat berteduh. Puas menghabiskan waktu di puncak gunung, tiba saatnya rombongan untuk kembali turun. Rombongan kemudian dibagi menjadi dua. Rombongan pertama berjumlah 8 orang berjalan terlebih dahulu, sedangkan Reni bersama 4 temannya berada di rombongan kedua. Saat melintasi jalur menuju Kecamatan Bayongbong, Reni memutuskan berhenti sejenak. Dia beristirahat sambil duduk karena kelelahan. Perjalanan turun gunung sangat menguras tenaga. 3 teman Reni kemudian pergi mencari sumber mata air untuk diminum. Tinggal Reni bersama satu rekannya bernama Asep Saifullah 19 tahun. Ketiga teman yang mencari air tidak kunjung datang. Reni dan Asep mulai bertanya. Asep lantas memutuskan menyusul mencari ketiga temannya. Tinggal Reni sendirian di jalur pendakian. Peristiwa yang terjadi kemudian di luar harapan. Di tengah pencarian, Asep mendengar suara samar-samar Reni meminta pertolongan. Gagal menyusul ketiga temannya, Asep harus menghadapi fakta lain. Reni tidak ada di tempat. Di dalam situasi tersebut, Asep terus melakukan pencarian seorang diri. Setelah cukup lama mencari, Asep akhirnya bertemu dengan ketiga rekannya yang sebelumnya mencari air. Ketiga rekannya juga mendengar teriakan Reni minta tolong. Orang tua Reni dikabarkan baru melapor ke polisi setelah 25 hari pasca hilang. Sementara menurut pengakuan rekan korban, pencarian terus-menerus dilakukan yang sebelumnya pun tidak pernah melaporkan ke aparat manapun untuk mendaki Gunung Cikuray. Pencarian besar-besaran dengan melibatkan berbagai unsur baik kepolisian, TNI hingga pecinta alam dilakukan. Tidak kurang dari 150 personel dikerahkan.
Titik-titik tertentu yang diduga kuat keberadaan korban disisir, namun hasilnya nihil. Bahkan pencarian diperluas ke lokasi baru dalam radius 60 km persegi dari lokasi korban diduga kuat tersesat dan jatuh dari tebing berketinggian ratusan meter di puncak Bayangan. Semuanya tidak membuahkan hasil, belum lagi kesulitan yang dihadapi tim gabungan saat itu berupa kondisi cuaca yang selalu berkabut tebal disertai hujan deras. Dengan rata-rata temperatur udara hanya 15 derajat Celcius, 7 hari berlalu, pencarian Reni akhirnya dihentikan. Sejak saat itu hingga saat ini, Reni belum kembali ke rumah. Marwan, ayah dari Reni, enggan berbicara banyak terkait peristiwa tersebut di rumahnya. Marwan hanya menjawab singkat, "Saya enggak bisa ngobrol, Mas." Terpisah, tetangga Marwan yang bernama Tarmi membenarkan bahwa Reni adalah anak dari Marwan. Kejadian hilangnya Reni menjadi pukulan berat bagi seluruh keluarga. Bahkan sang ibunda Reni sebelum meninggal pernah bercerita kepada dirinya, Reni anak ketiga, dia ada adik dan abang. Marwan tinggal berdua saja. Hilangnya sudah lama, orang nanya sebentar doang, kata Tamri saat berbincang. Seingat dia, Reni memiliki postur yang tinggi. Dia mengaku sudah tinggal di lingkungan tersebut sebelum Reni dinyatakan hilang. Di rumah ujung jalan ini, Marwan hanya tinggal bersama anaknya. Ya, nah itu saja teman-teman yang bisa Kang Ida sampaikan. Semoga ada manfaat dan hati-hati bagi teman-teman para pecinta alam, harus mempersiapkan terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaki, persiapan mental, persiapan fisik terutama, kemudian perbekalan yang lengkap. Dan juga dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika sudah berhenti di satu titik, disuruh untuk berhenti, jangan mencoba untuk menyusul. Lebih baik tunggu sampai mereka kembali, atau setidaknya lebih baik melapor pada pos penjagaan. Dan di sini jelas terlihat sepertinya para pendaki ini tidak menjalankan prosedur atau tidak mendaftar ke posko setempat, ya, ke base camp tempat untuk mendaftar para pendaki. Untuk saat ini para pendaki itu lebih nyaman dan juga lebih diawasi, sehingga jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa secepatnya ada tindakan dari para aparat, baik polisi, TNI, para rider, para penjaga, ataupun para relawan dari pecinta alam. Semoga kembali lagi bisa ada manfaat yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.